teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan berbagi beberapa tips ataupun cara melawan intoleransi antar umat beragama di lingkungan, terlebih di lingkungan kampus. Nah, sebelum itu teman-teman, kami dari kelompok 10 beranggotakan 9 orang yang dimana diketuai oleh saya sendiri, Junibi Kartika Hulu, Sekretaris Murniwati Siahaan, anggota yang pertama Ica Frabila, kedua Neha Sabila Nazmira Sitorus, ketiga Raihan Abrar Alfriza Siregar, keempat Karina Angela Tobi, kelima Wahyudi, keenam Beatrix Sachayani Purba, dan yang ketujuh Fadul Zaki Handoko. Nah, sebelum kami berbagi tips ataupun cara melawan intoleransi antar umat beragama kepada teman-teman semua, maka pasti teman-teman semua bertanya, mengapa kita harus melawan sikap intoleransi ini? Nah, sikap intoleransi ini sendiri adalah sikap yang tidak tenggang rasa terhadap keberagaman. Dari sikap ini dapat membuat perpecahan di antara berbagai keberagaman, yang dimana contohnya kita tidak dapat menerima pendapat dari teman kita, dan bahkan agama yang dianut teman kita dapat kita jadikan sebagai bahan olokan ataupun tidak sepakat dengan apa yang dilakukannya. Nah, dari hal-hal tersebut, maka timbullah yang namanya intoleransi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka teman-teman saya akan berbagi beberapa tips ataupun cara untuk melawan intoleransi ini. Semoga tips-tipsnya dapat bermanfaat ya teman-teman. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk melawan intoleransi di lingkungan kampus adalah dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dan mau berteman dengan siapapun di lingkungan kampus tanpa memandang apa agama, suku, ras, serta etnis yang dianutnya. Mengingat juga bahwa kita ini merupakan makhluk sosial, tak perlu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kita juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita dapat saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan. Langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk melawan intoleransi di lingkungan kampus yaitu belajar untuk hidup bersama dalam keberagaman. Indonesia adalah negara dengan sebuah keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Poin ketiga mengenai cara melawan intoleransi di lingkungan kampus yaitu menghargai perbedaan dengan agama lain dan tidak bersifat membandingkan. Maksud dari poin tersebut adalah setiap agama memiliki keyakinan serta pandangan yang berbeda, maka kita tidak bisa membandingkannya dengan pandangan agama yang kita miliki. Sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang menekankan bahwa Pancasila menghargai seluruh keberagaman di Indonesia tanpa mengutamakan golongan tertentu. Nah, jika kita dapat menghargai agama lain, maka sifat toleransi akan terbentuk dalam diri kita dan sifat itu akan meningkatkan rasa persaudaraan sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman. Poin keempat adalah menghargai dan tidak mengganggu ibadah agama lain. Maksud dari poin ini adalah kita harus menghargai teman kita yang jika melakukan ibadah tidak boleh kita ganggu dan harus menghormati agamanya. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu kasus intoleransi dapat terjadi di lingkungan kampus. Nah, intoleransi sendiri memiliki faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dari kasus intoleransi adalah bagaimana cara berpikir seorang tersebut terhadap suatu masalah, rasa empati yang dimiliki orang tersebut terhadap orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda, serta status sosial dan ekonomi yang dimiliki orang tersebut. Dan untuk faktor eksternalnya adalah bagaimana masyarakat dan lingkungan sekitarnya bereaksi terhadap suatu perbedaan dan juga banyaknya perbedaan dan kebudayaan yang ada pada lingkungannya. Meskipun sebenarnya kita ketahui bahwa perbedaan itu seharusnya kita jadikan alasan untuk
contoh perilaku intoleransi yang ada di Indonesia, yaitu pada Juli 2017, NWA, seorang pelajar non-muslim yang diwajibkan memakai jilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan oleh pihak SMP Negeri 3 Genteng Banyuwangi. Dan pada Desember 2019, orang tua murid memprotes pihak SD Impres 22 Manokwari yang mempunyai aturan larangan jilbab untuk siswi saat jam belajar kelas. Dan kemudian pada Januari 2020, siswi SMA Negeri 1 Gembolong Sragen berinisial Z diteror oleh seorang pengurus Rohis. Ia mendapat pesan berbunyi intoleransi hingga penghinaan terhadap orang tua. Kasus ini ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti kasus ini. Baik, adapun arti dari desain flyer kami, yang pertama penggunaan warna utama biru yang melambangkan integritas, rasa damai, dan aman sesuai dengan harapan dari flyer ini dibuat. Selanjutnya juga ada tulisan intoleransi dalam sebuah rambu seperti lalu lintas yang digaris dengan warna merah melambangkan bahwa intoleransi itu harus dilawan. Kemudian ada informasi berupa mengapa intoleransi harus dilawan dan bagaimana cara melawannya yang dirangkum juga dalam sebuah balon percakapan. Selanjutnya ada juga sebuah gambar seperti diagram yang di tengahnya berisikan warna bendera Indonesia, peta Indonesia, dan tulisan We Are Indonesia dengan dikelilingi oleh gambar-gambar dari rumah-rumah ibadah di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada juga motivasi tentang hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Sama seperti lingkungan kampus yang diisi oleh orang-orang berpendidikan, maka diharapkan toleransinya juga tinggi. Sekian dan terima kasih.